Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi Abu Salim, mahasiswi semester 1 Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Khairul Ternate. Video ini dibuat sebagai nilai UAS dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan di bawah bimbingan dosen Ibu Nur Hamsa Mahmud SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan membahas dua topik, yaitu pendidikan dan belajar. Pada topik pendidikan, saya akan membahas apa itu pendidikan menurut 3 teori, apa tujuan dari pendidikan, serta apa manfaat dari pendidikan. Sedangkan pada topik belajar, saya akan membahas apa itu belajar menurut 3 teori, apa tujuan dari belajar, serta apa manfaat dari belajar. Pertama, saya akan membahas dulu pengertian pendidikan menurut 3 teori. 1. Kiai Hajar Dewantara. Menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Kiai Hajar Dewantara juga mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. 2. John Dewey. John Dewey menjelaskan arti pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Plato. 3. Plato. Dalam teori pendidikan menurut Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani, akal, dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan yaitu untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar manusia siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan, karena dengan adanya pendidikan dapat membentuk karakter dan kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Selanjutnya, manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas. Setiap individu bisa memiliki kreativitas dalam membentuk kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab. Manfaat paling utama dari pendidikan adalah dapat memberikan informasi dan pemahaman secara lebih luas. Selanjutnya, belajar. Pengertian belajar menurut 3 teori. 1. John Dewey. Menurut John Dewey, belajar merupakan bagian interaksi manusia dengan lingkungannya. Bagi John Dewey, pelajar harus dibimbing ke arah pemanfaatan kekuatan untuk melakukan berpikir reflektif. Terus 2. B.F. Skinner. Dalam teori belajar Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku pada saat orang belajar, responnya menjadi lebih baik. 3. Ivan P. Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning theory. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan utama dari kegiatan belajar adalah untuk memproses serta meningkatkan tingkah laku manusia dalam membentuk pengetahuan serta keterampilan, sikap positif, serta berbagai kemampuan-kemampuan lainnya. Secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu 1. Untuk memperoleh pengetahuan, 2. Menanamkan konsep dan keterampilan, 3. Membentuk sikap. Selanjutnya, manfaat belajar. Manfaat dari belajar yaitu dapat membantu individu untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan kemampuan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan di dunia yang terus berkembang. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari 3 teori pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan membuat kesimpulan dari ketiga teori tentang pendidikan yang sudah saya bahas tadi. Nah, dari ketiga teori pendidikan
seperti yang sudah saya bahas sebelumnya tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan karakter serta kecerdasan intelektual pada diri manusia, yang pada intinya pendidikan ini merupakan proses memanusiakan manusia, teman-teman. Dan selanjutnya saya akan membuat kesimpulan dari 3 teori belajar, yaitu dari ketiga teori tentang belajar yang sudah saya jelaskan tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa belajar ini merupakan proses interaksi atau proses beradaptasi dengan lingkungan sekitar, yang pada intinya belajar ini merupakan proses mencari atau menerima ilmu pengetahuan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pendidikan dan belajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.